Guru Wardani. Bagi Wardani, mengajar adalah cita-cita hidupnya. Cita-cita menjadi guru itu sudah bersemayam dalam jiwanya, bahkan sejak ia duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Tapi sebelum menonton video ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis video-video baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Dan silahkan bagikan video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Bukan sekadar jawaban sebagaimana jawaban kebanyakan anak seusia 6 tahun saat Bu Sri, gurunya, bertanya mengapa ia ingin menjadi guru. Rahma, teman sekelasnya, misalnya, ingin menjadi dokter karena gaji dokter gede. Atau Andri, ia ingin menjadi pilot agar bisa terbang setinggi awan. Namun, Wardani punya jawaban yang menyentuh hati. Biar banyak orang jadi pandai dan berkarakter Bu, jawabnya waktu itu. Namun, untuk mengajar salah satu taman kanak-kanak di kota kelahirannya seperti yang ia lakukan saat ini, ia baru putuskan saat tamat kuliah. Selama 4 tahun menjadi guru TK, hidupnya selalu ceria. Itu karena ia tak menganggap mengajar anak-anak sebagai rutinitas menjemukan yang mau tak mau harus ia jalankan. Justru pada hari libur, minggu atau hari-hari besar lainnya, ia merasa jenuh tanpa kehadiran anak-anak itu di sekelilingnya. Setiap hari, selalu saja ada kejutan dari tingkah murid-muridnya. Kadang lucu, kadang menggemaskan, dan kadang menjengkelkan. Pernah suatu hari salah satu muridnya meminta untuk diantarkan ke toilet. Bocah lelaki itu memang tak pernah pergi ke toilet sendirian. Sering kali ia pergi bersama temannya. Namun, ketika itu tak ada teman yang kebelet pipis dan tak ada yang mau ia ajak ke toilet. Sesampainya di toilet, Wardani sungguh terkejut saat bocah itu bilang, "Bu Guru, ayo pipis bareng." Oh, betapa kurang ajar bocah kecil ini. Mau jadi apa ia nanti kalau sudah besar? Tapi, bagaimana mungkin Wardani menuduh bocah itu kurang ajar bila kata-kata itu terucap dengan begitu lugu, keluguan seorang bocah. Tidak, Wardani tidak marah, justru tersenyum. Ya, hal semacam itulah yang membuat hidupnya berwarna cerah. Untuk menanggapi hal semacam itu, cukuplah ia bilang, "Ibu tidak kebelet pipis Ari." Nah, di sini tidak ada yang perlu ditakutkan bukan? Lain kali pergi sendiri ya. Ibu percaya Ari adalah anak pemberani. Pernah juga seorang muridnya melontarkan pertanyaan yang sukar dijawab. "Bu Guru, kalau Tuhan berbuat kesalahan, apa dia juga akan minta maaf?" Heran ia, bagaimana sekecil itu sudah bisa bertanya seperti itu. Mungkin bukan pertanyaan itu yang sulit dijawab oleh Wardani, tapi menyediakan jawaban yang bisa dimengerti oleh muridnya itulah yang sulit. Bagi Wardani, mendidik anak kecil tidaklah segampang mendidik murid sekolah menengah. Tidak pula segampang mendidik mahasiswa. Mendidik anak-anak adalah membangun fondasi kehidupan seseorang. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak, sangat berpengaruh pada perkembangan anak-anak itu kelak, demikian pendapat Wardani. Sebagai pemeluk yang taat, Wardani yakin Tuhan adalah kebenaran. Meskipun demikian, jawaban Tuhan selalu benar. Menurut Wardani, kurang tepat bagi bocah 5 tahun itu. Setelah putar otak beberapa saat, akhirnya ia menjawab begitu juga disertai sedikit penjelasan. "Ramli, Tuhan itu maha bijaksana. Dia mengutus Nabi Muhammad sebagai suri teladan, sebagai contoh bagi manusia. Nah, Nabi Muhammad inilah yang harus kita contoh perbuatannya. Ya, jika ia berbuat salah, sekecil apapun itu, ia selalu minta maaf." Hanya Tuhan yang tahu apakah Ramli benar-benar paham dengan penjelasan Wardani itu. Setidaknya, Wardani melihat Ramli mengangguk-angguk di depannya. Dan, sejak beberapa hari yang lalu, pikirannya tercurah pada seorang gadis cilik, muridnya juga. Sewaktu istirahat, Sari datang pada Wardani yang sedang duduk di ruangannya yang kecil itu. Sari kelihatan lemas, tak bersemangat, dan sedih. Wardani memperhatikan dan membiarkan Sari menarik kursi lalu duduk terlebih dulu sebelum ia mulai berkata, "Loh, ada apa, Sari?"
Bukannya bergabung dengan teman lainnya bermain di taman, kok malah cemberut begitu. Anak yang manis Sari itu, serta cerdas. Wardani sering berpikir Sari kelak bakal jadi perempuan yang cantik, dan berharap Sari menjadi orang yang berguna. Saya kangen mama, Bu Guru, jawab Sari pelan. Mendengar jawaban itu, Wardani teringat akan peristiwa malang yang menimpa Ibu Sari 6 bulan silam. Fitri, Ibu Sari itu, meninggal seketika ketika angkot yang ditumpanginya dari pasar dihantam truk gandeng. Kini, Sari hanya tinggal bersama ayah dan neneknya yang sudah agak pikun. Sungguh kasihan anak sekecil ini sudah ditinggal ibunya, pikir Wardani. Tak jarang Wardani termenung di kamarnya saat malam hari, memikirkan bagaimana kelak jadinya Sari ini dan ratusan atau bahkan ribuan anak-anak kecil lainnya yang tidak mendapat kasih sayang seorang ibu. Sudah, jangan bersedih seperti itu, Sari. Kalau Sari bersedih terus, mama juga ikut sedih di surga sana. Ayo, tersenyum, gadis manis. Iya, papa juga sering berkata begitu. Tapi, saya ingin duduk di pangkuan mama, dan mama tidak ada, kata Sari yang belum mau tersenyum. Ya sudah, sini duduk di pangkuan ibu. Sari bangkit, kemudian mendekat ke Wardani. Bagai anak manja, Sari duduk di pangkuan Wardani dengan menyandarkan kepalanya ke dada Wardani. Senyum mengembang di wajah Sari. Sedangkan wajah Wardani sudah berhiaskan senyum dari tadi. Nah, begitu anak pintar namanya, puji Wardani sambil mengusap-usap kepala bocah mungil yang merana itu. Saya ingin punya mama, Bu Guru. Mama baru seperti Bu Guru yang baik hati. Bu Guru mau jadi mama Sari? Tanya Sari tiba-tiba. Pertanyaan yang membuat Wardani bingung harus berkata apa. Wardani memang belum bersuami ataupun berpacar meskipun kini usianya 26 tahun. Usia yang menurut orang tuanya matang untuk mendirikan rumah tangga baru di atas permukaan bumi. Bahkan, setahun terakhir ini ibunya kerap mengutarakan keinginannya untuk menimang cucu. Terlebih cucu lelaki dari putri sulungnya, Wardani, karena kedua anak perempuannya yang lain masih di bangku SMA. Namun, hanya sebatas itu. Ibunya, juga ayahnya, tak pernah memaksa Wardani untuk segera menikah, apalagi mencarikan jodoh. Mereka memberikan kebebasan sepenuhnya pada Wardani untuk menemukan sendiri pasangan jiwa raga dunia akhiratnya. Sebenarnya, tak sedikit teman kuliahnya yang diam-diam menaruh hati padanya. Ada juga beberapa yang terang-terangan. Pendiam, tenang, anggun, sabar, adalah sifat-sifat yang membuat Wardani menarik di mata teman-teman lelakinya itu. Wajahnya yang teduh, selain ayu tentu saja, adalah idaman bagi jiwa-jiwa yang kering. Maka itu, jangan heran jika Yudi, teman kuliahnya yang mengaku tak percaya adanya Tuhan itu, jatuh hati pada Wardani. Mungkin karena pandangan Wardani ke kanan, sedangkan Yudi ke kiri, Wardani sama sekali tak menerbitkan tanda-tanda mau menerima cinta Yudi, yang menjulang melampaui langit itu. Entah mengapa ia juga menampik sekian cinta yang datang padanya, padahal hatinya yang besar itu belum terisi perjaka pujaan. Tak segera mendengar jawaban keluar dari mulut Wardani, Sari mengulang pertanyaannya. Bagaimana, Bu? Bu Guru mau kan jadi mama Sari? Sari pasti senang kalau Bu Guru mau. Tidak jelas bukan jawaban yang memadai bagi Sari, ya tidak memadai bagi dirinya sendiri, setidaknya untuk saat ini. Untung kebingungan Wardani tidak memakan waktu lebih lama. Sambil terus membelai rambut Sari yang lembut, Wardani menjawab, "Loh, Bu Guru ini kan mama kamu juga di sekolah." Maksud Sari, jadi mama di rumah juga. Jadi istri papa, nadanya manja. Papa pasti mau jadi suami Bu Guru, karena Bu Guru cantik. Semua perempuan itu cantik, Sari. Sari juga cantik. Bukan Sari saja yang bilang Bu Guru cantik. Papa kemarin juga bilang Bu Guru cantik. Kata papa, Bu Guru makin cantik kalau pakai kerudung krem seperti 2 hari yang lalu. Oh, siapa pula yang mengajari anak ini menjadi mak comblang? Wardani hanya bisa tertawa mendengar ucapan bocah itu. Sungguh polos, sungguh jujur. Jujur.
Benarkah ayah Sari bilang dirinya cantik? Jika Sugeng, ayah muridnya itu, sendiri yang bilang dirinya cantik, boleh jadi Wardani tidak akan memperhatikan pujian itu. Pujian seperti itu sering ia dengar, bahkan dari teman-teman perempuannya. Biasanya Wardani menanggapi pujian seperti itu dengan mengucap syukur. Namun, kali ini sosok Sugeng muncul di benak Wardani. Sosoknya jelas sebab hampir setiap hari Wardani melihat Sugeng mengantar dan menjemput Sari. Pegawai kecamatan itu masih muda, Wardani menebak umurnya takkan jauh melebihi 30 tahun. Tampang, ganteng juga. Dan meskipun baru sesekali ia berbicara dengan Sugeng, ia tahu Sugeng jauh lebih tenang dari dirinya sendiri. Dan dari kata-kata Sari tadi, Wardani bisa menyimpulkan Sugeng pasti sangat sayang pada anaknya. Gambaran Sugeng belum lengkap, dan takkan lengkap waktu itu, saat sepasang mata mungil itu menatap Wardani, menuntut jawaban atas pertanyaannya yang belum terjawab. Pikir Wardani, Sari saat ini hanya kangen pada mamanya. Mungkin ia segera lupa akan pertanyaannya. Jadi dengan menjawab, Sari, Papa pasti tahu apa yang terbaik bagi Sari. Papa sangat menyayangi Sari bukan? Dan, kalau Sari ingin duduk di pangkuan Mama, Sari bisa duduk di pangkuan Bu Guru. Wardani berharap Sari bisa tenang. Waktu istirahat sudah habis. Ayo kembali ke kelas, lanjut Wardani. Meskipun merasa jawaban yang ia berikan tidak mengobati hati Sari yang merana itu, Wardani tidak melihat goresan kecewa di wajah Sari. Sari tersenyum dan menuruti apa kata Wardani. Sari melonjak dari pangkuan Wardani dan segera meluncur ke kelas. Tidak seperti biasanya, hari ini Sugeng terlambat menjemput Sari. Sekitar setengah jam Wardani menemani Sari menunggu papanya datang. Namun, tidak lama kemudian, Sugeng tiba dengan motornya. Sugeng cepat-cepat menghampiri mereka berdua, yang sedang asik duduk di bangku semen di pinggir taman. Maafkan Papa Sari, hari ini Papa agak sibuk di kantor. Sudah lama menunggu. Tidak juga, Pak. Justru Papa datang terlalu cepat, jawab Sari. Saya dan Bu Guru sedang ngobrol seru. Ah, dasar kamu ini Sari, kata Sugeng. Maafkan saya, Bu Wardani, jadi merepotkan begini. Sama sekali tidak. Betul apa yang dikatakan Sari. Kami memang sedang asik mengobrol dari tadi, kata Wardani sambil tersenyum menutupi keraguan alasan yang ia ucapkan. Entah ada apa dalam diri Wardani, yang pasti ia merasa belum punya cukup persiapan untuk bertemu dengan Sugeng. Ayo pulang Sari, Papa harus segera kembali ke kantor. Mari bareng sekalian Bu. Kebetulan saya bawa 2 helm. Toh kita satu arah bukan? Ayo Bu Guru, lumayan kan ongkos angkot bisa ditabung, ajak Sari. Wardani tak kuasa menolak ajakan muridnya itu sebab tangan muridnya sudah menggandeng erat tangannya. Seandainya Wardani tidak sibuk dengan hatinya sendiri, ia mungkin memperhatikan bahwa Sugeng juga salah tingkah sewaktu menyerahkan helm padanya. Wardani belum memegang helm itu, tapi Sugeng sudah melepaskan dari tangannya. Lalu, keduanya berlomba mengambil helm itu. Sementara itu, Sari tersenyum saja melihat ulah 2 orang dewasa di hadapannya. Selama perjalanan, Wardani bertanya-tanya pada diri sendiri. Benarkah kita satu arah? Inikah arah yang ditunjukkan oleh Tuhan? Ia tak menemukan jawaban, hanya timbul keinginan kuat dalam diri Wardani untuk lebih mengenal Sugeng. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah menonton.